yang terdapatnya penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Tampak di sini sudah mengganggu, lumennya menjadi lebih kecil, dan juga bisa terjadi tersumbat oleh suatu bekuan darah. Hal inilah yang disebut dengan akut coronary syndrome, yang mengakibatkan aliran darah bisa terganggu dan bahkan bisa tertutup secara total. Jadi, definisi dari sindroma koroner akut itu adalah serangan jantung berupa kumpulan gejala yang berhubungan dengan cedera otot jantung akibat penyumbatan pembuluh darah yang mengalir di jantung. Jadi, merupakan suatu keadaan gawat darurat jantung sebagai akibat kematian otot jantung. Jadi, keluhan dari gangguan arteri koroner ini adalah angina pectoris, nyeri dada. Jadi, kita harus tahu apakah anginanya tipikal, atipikal, atau non-anginal chest pain. Misalnya angina tipikal itu memenuhi kriteria, 3 kriteria, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri dada substernal, seperti dengan karakteristik itu seperti dihimpit benda berat, kemudian atau rasa panas, kemudian bisa ditemui adanya penjalaran, bisa ke bahu, ke punggung, ke leher, ke rahang, dan dalam waktu 5-15 menit. Pasien tidak bisa menunjuk dengan satu jari, pasien merasa tidak nyaman di dada. Kemudian dicetuskan oleh adanya aktivitas fisik atau stres atau emosi, dan berkurang dengan istirahat atau pemberian obat nitrat. Anginal atipikal memenuhi 2 kriteria di atas, sedangkan non-anginal chest pain tidak memenuhi kriteria atau hanya 1. Jadi, yang merupakan penyakit jantung koroner yang akut yaitu memenuhi kriteria angina tipikal maupun yang atipikal. Ini gambaran lokasi nyeri dadanya, bisa di dada atas, bisa nyeri dada menjalar ke leher dan rahang, atau ke lengan kiri, ke lambung, ke ulu hati, atau ke leher seperti tercekik, atau sampai bisa juga ke punggung. Jadi etiologi dan patofisiologinya nyeri dada, penyakit jantung koroner itu, nyeri dada itu bisa berasal dari sistemik, misalnya tensi yang tinggi, bisa dari jantung, misalnya adanya diastolic dysfunction, bisa dari arteri koroner tersebut adanya disfungsi endotel. Dan juga ini merupakan pembagian nyeri dada, apakah stabil, apakah PJK tersebut stabil, kronis, ditandai dengannya adanya nyeri dada yang stabil, yang hanya tercetus bila melakukan aktivitas fisik atau olahraga, tetapi berkurang dengan istirahat. Atau sudah merupakan akut coronary syndrome, keadaan gawat darurat tadi, yang pada saat istirahat pun sudah merasakan nyeri. Ada yang bersifat sementara, itu yang namanya unstable angina. Ada yang bersifat, ada yang lebih lama lagi, itu mengakibatkan infak miokard. Infak miokard ini akan mengakibatkan sel-sel otot jantungnya menjadi stunning, hibernating, dan kemudian kalau berlama-lama akan mengakibatkan inflamasi miokardial maupun nekrosis, otot jantungnya bisa rusak. Di mana pada saat otot jantungnya rusak itu mengalami myocardial remodeling. Pemeriksaan diagnostik penyakit jantung koroner. Pertama, pemeriksaan yang paling murah, yaitu paling simpel, paling dasar, yaitu pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG ini memang paling gampang, tapi sensitivitasnya kurang. Karena bisa juga pada pasien yang memang penderita penyakit jantung koroner, EKG-nya normal. Jadi tidak bisa hanya berpatokan pada satu pemeriksaan. Perlu pemeriksaan lainnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, foto torak, yaitu untuk melihat bagaimana ukuran jantungnya. Dan juga untuk menyampingkan adanya penyakit lain seperti lihat di paru-parunya. Yang ketiga yaitu laboratorium untuk melihat faktor-faktor risiko tadi. Apakah ada dislipidemia ataukah ada diabetes mellitus atau penyakit yang lainnya. Kemudian setelah pemeriksaan itu kita masih ragu, kita lakukan pemeriksaan treadmill test. Dari treadmill test ini waktu pemeriksaan EKG pasien itu dalam keadaan istirahat, keadaan baring. Jadi ya bisa saja seperti kita ketahui tadi, nyeri dada itu tercetus pada waktu dia melakukan olahraga atau melakukan aktivitas. Jadi waktu dia istirahat ya nggak dapat apa-apa, mungkin normal. Saat kita melakukan treadmill, kita kasih beban. Bebannya itu terukur, kemudian tergradasi. Jadi ketika kita lakukan treadmill, pasiennya bisa kita lihat perubahan EKG, ada nggak? Atau dengan keluhan nyeri dada, ada nggak pada pasien tersebut. Yang berikutnya ada pemberian CTCA, yaitu pemeriksaan sinar X-ray dengan menggunakan zat kontras.
untuk melihat ini pada pasien-pasien yang dari pemeriksaan EKG semuanya normal, kita lihat untuk pemeriksaan lanjutannya dengan pemeriksaan CTCA. Bisa kita lihat apakah ada sumbatan di pembuluh arteri koroner. Yang gold standar yaitu angiografi koroner, tapi ini merupakan pemeriksaan invasif, lebih cenderung lebih mahal. Jadi di sini dilakukan pemeriksaan angiografi, yaitu dengan kateterisasi kita melihat dinding, kita melihat pembuluh darah koroner dengan fluoroskopi, pasien dalam keadaan sadar, kemudian dilakukan penusukan bisa dilakukan di pembuluh darah arteri femoral maupun pembuluh darah arteri radialis. Kemudian dilakukan kateterisasi, dilihat di mana ada penyempitannya. Bila ada penyempitannya, maka akan dilakukan PCI ya, pemasangan stent. Ini secara keseluruhan ya, penyakit jantung koroner ini kita bagi menjadi, yang pertama adalah angina yang stabil. Angina yang stabil ini dia tidak punya keluhan kalau waktu istirahat, tapi sudah ada plak. Tetapi apabila dia melakukan aktivitas, sehingga oksigen demand-nya meningkat, oksigen demand dari jantung meningkat, tapi supply-nya sudah terganggu, baru di situ tercetuskan nyeri dada. Tapi pasiennya tidak mengalami perubahan EKG, kemudian enzim jantungnya juga tidak didapati peningkatan karena belum ada kejadian infak. Pasiennya istirahat, sudah bagus lagi. Itu hanya karena kebutuhan oksigen demand-nya meningkat. Yang kedua, unstable angina ini adalah nyeri dada yang tidak stabil, yaitu sudah ada plak yang rupture, trombus, tapi pasiennya belum mengalami infak, tidak dijumpai ada peningkatan enzim, dan juga EKG-nya bisa normal, bisa juga ada perubahan. Jadi pasien tidak mengeluhkan nyeri dada itu tidak hanya waktu olahraga, istirahat pun dia nyeri. Yang ketiga adalah non-ST elevasi, di mana plaknya rupture, menimbulkan keluhan nyeri dada, pada waktu istirahat juga sudah keluhan nyeri dada, dan bersifat lebih lama, sehingga menimbulkan infak, di mana diketahui adanya peningkatan enzim jantung, EKG bisa normal ataupun bisa terjadi perubahan. Yang keempat adalah ST elevasi, di mana terjadi sumbatan total akibat plak rupture tadi, plaknya ruptur, pecah, menyumbat arteri total sehingga terjadi proses infak, di mana diketahui dari perubahan EKG dijumpai adanya ST elevasi dan peningkatan enzim jantung. Untuk tata laksana, seperti kita ketahui bahwa tata laksananya adalah di singkatan aja ini ya, Monarch Basic, yaitu M-nya morfin karena pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Kemudian pemberian oksigen, terutama apabila saturasi oksigennya di bawah 95%. Pemberian nitrat. Nitrat ini sebagai vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah yang menyempit tadi, supaya aliran darah tercukupi. Kemudian pemberian aspirin antiplatelet, karena tadi ada pembentukan trombus, kita kasih antitrombostik. Kemudian pada keadaan akut coronary syndrome, terutama STEMI, keadaan ST elevasi yang sumbatan total, kita harus lakukan reperfusi segera untuk mengembalikan aliran darah dengan baik secara medikamentosa atau yang disebut trombolisis maupun primary PCI, tindakan intervensi, pemasangan stent. Kemudian pemberian clopidogrel bersama dengan aspirin tadi sebagai antiplatelet dan pemberian antikoagulan heparin. Setelah itu baru kita beri beta blocker untuk mengurangi oksigen demand. Kemudian kita beri antikoagulan dan pemberian antitrombotik, aspirin dan clopidogrel. Pemberian statin, karena kita tahu bahwa disfungsi endotel ini menyebabkan plak-plak itu merupakan zat yang paling penting, itu adalah kolesterol di situ. Timbunan plak itu merupakan timbunan kolesterol, sehingga kita kasih antikolesterol statin. Dan pemberian inhibitor of angiotensin 2, S inhibitor atau ARB. Kita ketahui bahwa pada kejadian infak otot jantung itu terjadi remodeling. Jadi kita kasih anti remodelingnya. Kemudian yang paling penting adalah koreksi faktor resiko. Ini gambaran pemasangan stent tadi ya, di mana pembuluh darah yang menyempit dilakukan dikeluarkan untuk dilakukan pemasangan balon, kemudian dilakukan pemasangan stent. Jadi setelah kita tahu definisinya, kemudian penyebabnya, gejala klinisnya, yang paling penting adalah pencegahannya. Ini dari Germas Kemenkes ya. Untuk pencegahannya itu terapkan gaya hidup cerdik. Cerdik itu adalah cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Yang kedua, terapkan perilaku patuh.
periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap aktivitas fisik, upayakan diet seimbang, hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi kesimpulan acara kita pagi ini bahwa angka kejadian PJK sangat tinggi. PJK merupakan sebuah proses kronik adanya faktor risiko kardiovaskular mempercepat kejadian PJK. PJK dapat berupa keadaan akut maupun kronis, mengetahui gejala klinis penyakit jantung koroner, dan memberikan terapi yang tepat lebih cepat dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pada Dr. Efrida SPJP yang telah memberikan begitu banyaknya ilmu dari gejala klinis, dari keluhan, dari pencegahannya pun juga kita sudah mengetahuinya ya. Baik, dengan senang hati sekarang kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Silahkan ajukan pertanyaan kepada teman-teman, Bapak atau Ibu melalui fitur chat atau raise hand, dan kami akan segera mempersilahkan teman, Bapak atau Ibu untuk berbicara. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Bapak atau Ibu ya. Andriani, Ibu ya, Ibu Andriani. Ibu Andriani, ini Dok, ada pertanyaannya. Dok, mau tanyalah, kondisi seperti apa PJK yang mengharuskan kita kateterisasi jantung? Terima kasih, Dokter. Terima kasih Ibu, pertanyaannya kondisi yang mana dia? Yang menyebabkan kita harus pasang kateterisasi jantung ya, melakukan kateterisasi jantung, yaitu bahwa kita ketahui awal dari penyakit jantung koroner ini adanya keluhan penyakit jantung koroner itu nyeri dada. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita dapatkan memang adanya terdapat penyempitan saluran aliran darah arteri yaitu dengan keluhan nyeri dada tadi. Kemudian setelah kita kasih obat-obatan yang optimal, pasien tetap mengeluhkan nyeri dada. Saya rasa tidak ada salahnya kita melakukan angiografi koroner. Angiografi koroner, apabila setelah pengobatan optimal, pasien tetap mengeluhkan nyeri dada, maka kita lakukan angiografi koroner itu selain diagnostik juga dia mengobati kuratif. Jadi jika terdapat memang penyempitan yang lebih dari 70% akan dilakukan pemasangan stent untuk melebarkan aliran arteri koroner. Jadi sehingga aliran darah itu fungsinya ya mengembalikan aliran darah secara normal, kembali normal supaya memenuhi kebutuhan otot-otot jantung. Karena kita ketahui bahwa arteri koroner ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi untuk otot jantung. Karena otot jantung ini mempunyai peranan yang paling penting di tubuh kita. Jadi apabila kekurangan otot jantung, kekurangan suplai oksigen dan nutrisi, otot jantungnya akan rusak sehingga tidak mampu dengan optimal bekerja, itu akan mengakibatkan perburukan dari fungsi jantung. Jadi jika sudah dengan keluhan dan terbukti dengan pemeriksaan diagnostik dan sudah diterapi tetapi tetap menimbulkan gejala, segera lakukan percutaneous coronary intervention. Dengan medikamentosa tetap punya keluhan, kita berpikir ke arah intervensi. Oke, yang berikutnya kepada dari Bapak Agus Girnanda Sumut. Dari tim pengaduan RSUD dulu ya. Dok, kira-kira apakah ada makanan yang perlu kita hindari supaya mencegah penyakit jantung koroner? Baik, ini kan slide-nya. Yang tadi, di mana dia? Slide berikutnya tadi. Pencegahan tadi. Ya. Salah satu pencegahan penyakit jantung koroner yaitu diet seimbang. Diet seimbang itu, biar saya tunjukkan. Nih. Diet pada penyakit jantung koroner yaitu batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi. Jadi ini hanya
mengkontrol faktor risiko, karena semakin banyak faktor risiko, semakin tinggi